Perkenalkan, saya Raffi Ananda. Saya Nurul Maulidah Hasibuan. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul uji beda lebih dari Duame ANOVA. Bahwa suatu nilai dipengaruhi oleh rata-rata keseluruhan, pengaruh kelompok, dan kesalahan atau error. Rumus-rumus one-way ANOVA dijelaskan untuk mencari nilai rata-rata setiap kelompok. SSB mengukur variasi antar kelompok. SSB mengukur variasi di dalam kelompok. SST total variasi seluruh data. MSB rata-rata variasi antar kelompok. MSW rata-rata variasi dalam kelompok. Uji F, nilai F digunakan untuk menentukan apakah H0 diterima atau ditolak. Selanjutnya masuk ke ANOVA 2 arah. ANOVA 2 arah digunakan apabila terdapat dua faktor. Contoh faktor A adalah jenis obat, faktor B nya jenis kelamin. Yang ingin diketahui apakah obat berpengaruh, apakah jenis kelamin berpengaruh, apakah keduanya saling berinteraksi. Dua, tujuan mengetahui pengaruh faktor pertama, yang kedua mengetahui pengaruh faktor kedua, yang ketiga menguji interaksi antara kedua faktor. Karakteristiknya, yang pertama terdapat dua faktor independen, yang kedua masing-masing faktor memiliki dua atau lebih level, yang ketiga dapat menguji efek utama atau main efek dan interaksi, dan yang keempat data setiap kombinasi faktor harus tersedia. Selanjutnya masuk ke komponen pengujian. Yang pertama main efek A adalah pengaruh faktor A. Yang kedua main efek B adalah pengaruh faktor B. Yang ketiga interaction efek adalah interaksi faktor A dan B. Hipotesisnya contoh faktor A. A0 itu tidak ada pengaruh faktor A. A1 itu ada pengaruh faktor A. Yang faktor B, A0 tidak ada pengaruh faktor B. A1 ada pengaruh faktor B. Dan interaksi. A0 itu tidak ada interaksi antara A dan A1 itu ada interaksi antara A dan B. Model matematika. Rumus ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dipengaruhi oleh rata-rata keseluruhan. Rumus-rumus two-way ANOVA. SSA itu variasi faktor A, SSB variasi faktor B, SSAB variasi akibat interaksi, SSE variasi error, SST total variasi, MS itu rata-rata variasi, F itu nilai pengujiannya. Derajat bebas itu digunakan untuk mencari F tabel. Kelebihannya memberikan informasi lebih lengkap karena dapat menganalisis lebih dari satu faktor dan interaksinya. Dan keterbatasannya itu lebih kompleks dalam analisis dan interpretasi, serta membutuhkan desain penelitian yang lebih terstruktur. Selanjutnya langkah-langkah ujian ANOVA yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yang kedua menghitung rata-rata, yang ketiga menghitung SSB, yang keempat menghitung SSW, yang kelima menghitung SST, yang keenam menghitung DF, ketujuh menghitung MS, 8 menghitung nilai F, 9 membandingkan dengan F tabel,
Baik, saya akan menjelaskan contoh perhitungan on-way ANOVA. Pada contoh ini terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok A, B, C. Karena kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari ketiga kelompok tersebut, maka digunakan uji buat on-way ANOVA. Langkah pertama adalah menghitung rata-rata atau mean setiap kelompok dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. X bar artinya rata-rata, sigma artinya jumlah seluruh data, X adalah nilai data, dan N adalah jumlah data dalam setiap kelompok. Untuk kelompok A, seluruh data dijumlahkan, yaitu 80 ditambah 82 ditambah 87 sama dengan 249. Kemudian dibagi sehingga rata-rata adalah 83. Selanjutnya dihitung grand mean, yaitu rata-rata keseluruhan dari ketiga kelompok, hasilnya adalah 86,33. Langkah berikutnya adalah menghitung SSB atau sum of squares between, yaitu jumlah kuadrat antar kelompok. SSB digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan rata-rata antar kelompok. Pada rumus ini, NI adalah jumlah data pada setiap kelompok. X bar ini adalah rata-rata masing-masing kelompok, sedangkan X bar adalah grand mean. Setelah semua kelompok dihitung dan dijumlahkan, diperoleh nilai SSB sebesar 82,6. Artinya variasi yang terjadi antar kelompok sebesar 82,6. Setelah itu kita menghitung SSW atau sum of squared within. Digunakan untuk mengetahui variasi yang terjadi di dalam masing-masing kelompok. XI adalah setiap data pada kelompok, sedangkan X bar ini adalah rata-rata kelompok. Hasil perhitungan kelompok A adalah 26, kelompok B sebesar 8,66 dan kelompok C sebesar 4,67. Jika dijumlahkan, nilai SSW adalah 39,33. Kemudian dihitung SST atau sum of squared total. Rumusnya sangat sederhana, yaitu SSB ditambah SSW. 8,26 ditambah 39,33 hasilnya 121,93. Artinya seluruh variasi data adalah sebesar 121,93. Selanjutnya menghitung derajat bebas atau degree of freedom. Pada contoh ini jumlah kelompok atau K adalah 3, sedangkan jumlah seluruh data atau N adalah 9. Sehingga diperoleh DF between sama dengan K dikurang 1, yaitu 2. DF between sama dengan N dikurangi K, yaitu 6, dan DF total sama dengan N dikurangi 1, yaitu 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan two-way ANOVA. Berbeda dengan one-way ANOVA, pada contoh ini terdapat 2 faktor yang diuji, yaitu jenis terapi sebagai faktor A dan jenis kelamin sebagai faktor B. Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata setiap kombinasi kelompok. Selanjutnya dihitung SSA atau sum of squares faktor A. SSA digunakan untuk mengetahui besarnya variasi yang disebabkan oleh faktor A, yaitu jenis terapi. Hasil perhitungannya adalah 800. Kemudian dihitung SSB digunakan untuk menghitung variasi disebabkan oleh faktor B, yaitu jenis kelamin. Hasilnya 200. Berikutnya dihitung SSAB digunakan untuk mengetahui apakah terdapat interaksi antara jenis terapi dan jenis kelamin. Hasil perhitungannya adalah 0. Artinya tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut.
Selanjutnya menghitung SSE. SSE menunjukkan variasi yang berasal dari kesalahan atau faktor lain di luar peneliti. Rumusnya adalah SST dikurang SSA dikurang SSB dikurang SSAB, hasilnya adalah 200. Setelah itu dihitung mean square dengan cara membagi setiap jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Diperoleh MSA sebesar 800, MSB sebesar 200, MSAB sebesar 0 dan MSE sebesar 50. Kemudian dihitung nilai F. FA diperoleh dari MSA dibagi MSE sehingga hasilnya 16, FB diperoleh dari MSB dibagi MSE sehingga hasilnya 4, sedangkan FAB diperoleh dari MSAB dibagi MSE sehingga hasilnya 0. Langkah terakhir adalah membandingkan nilai F dengan F tabel. Nilai F tabel adalah 7,71 karena FA sebesar 16 lebih besar daripada F tabel, maka H0 untuk faktor A ditolak, artinya jenis terapi berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah. Karena FB sebesar 4 lebih kecil daripada F tabel, maka H0 untuk faktor B tidak ditolak, artinya jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga nilai FAB sebesar 0 lebih kecil daripada F tabel, sehingga tidak terdapat interaksi antara jenis terapi dan jenis kelamin. Baik, di sini kami akan membacakan kesimpulannya. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean lebih dari 2 kelompok. ANOVA satu arah menguji satu faktor, sedangkan ANOVA dua arah menguji 2 faktor dan interaksinya. H0 tidak terdapat perbedaan mean antar kelompok. H1 terdapat perbedaan mean antar kelompok. Jika P value lebih kecil A, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Baik, demikian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.